Halo semuanya, selamat datang di podcast kami, podcast Ruang Antar Budaya teman-teman. Nah, sebelumnya ada pepatah mengatakan tak kenal maka tak sayang. Maka dari itu, perkenalkan nama saya Merlisa Lelia Kunut. Saya biasa dipanggil Mona teman-teman, dan saya tuh berasal dari NTT. Dan di sini saya tuh nggak sendiri teman-teman, saya memiliki partner teman-teman. Dan partner saya ada. Halo semua, nama saya Nurul Atika dari Pulau Bawean. Saya Nia Yatunwa Al-Huruma dari Dukun Gersik. Kami dari mahasiswa Universitas Sunan Gresik Prodi Ilmu Komunikasi. Nah, karena kita berasal dari daerah yang berbeda-beda ya teman-teman. Aku punya satu pertanyaan nih. Bahasa daerah aku sayang kamu itu apa sih dari Gresik? Kalau dari Gresik itu ada bahasa alusnya Kak ya, bahasa Jawanya itu aku tresno kowe. Aku tresno kowe teman-teman. Ya mungkin aku bisa pakai ya nanti suatu saat ya teman-teman. Kalau dari Bawean apa tuh? Aku cinta kamu. Kalau dari Bawean itu gimana ya? Kalau cinta itu nggak ada. Cinta ya tetap cinta kalau dalam bahasa Baweannya. Tapi lebih ke gini, aku suka kamu. Nah, kalau bahasa Baweannya itu Eson tro kabe. Nah, Eson tron kabe. kabe. Nah, Kabe, nah, eson tron kabe, nah, oke, keren ya teman-teman. Kalau dari NTT tuh cuman simple sih kayak beta cinta lu, iya, beta cinta lu, beta sayang lu, beta suka lu. lu itu kamu. Iya, lu itu kamu. Kalau di Jawa itu sudah kasar, Kak. Lu itu kayak kamu gitu. Iya sih. Tapi ya gimana ya, itu bahasanya juga. Ya kayak bahasa gaul juga nggak sih kayak lu? Iya, kalau lo, bahasa daerah yang lebih mendalam kayaknya aku kurang paham teman-teman. Oke. Oke, kita kembali ke laptop ya teman-teman. Ya, Oke teman-teman, oke. hari ini judul podcast kami adalah Mengapa Ia Bukan Selalu Setuju Miskomunikasi Bahasa dalam Interaksi Sehari-hari Antar Budaya. Nah, kami akan membahas bagaimana bahasa memainkan peran krusial dalam komunikasi antar budaya, teman-teman, terutama dalam kehidupan sehari-hari seperti pertemuan bisnis dan interaksi sosial. Nah, topik ini tuh relevan banget dengan komunikasi antar budaya karena bahasa bukan hanya sebagai alat bicara, tapi juga mencerminkan identitas budaya kita, teman-teman. Di era globalisasi, miskomunikasi karena perbedaan bahasa bisa menimbulkan hambatan besar, bahkan konflik. Dan kami akan menganalisis kasus nyata dari kehidupan sehari-hari sambil mengkaitkan dengan teori akademik. Yuk kita mulai teman-teman. Nah, oke. Sekarang kita akan masuk ke kasus yang kita pilih nih. Kasus ini diambil dari kehidupan sehari-hari di dunia bisnis internasional. Tepatnya interaksi antar seorang pengusaha Indonesia dengan mitra yang berasal dari Amerika Serikat. Nah, di sini partner saya ini akan membahas secara detail, teman-teman. Oke, mungkin. Oh ya kan, terima kasih. Nah, kita langsung aja ke ini ya, ke studi kasusnya. Nah, ini bayangkan ya, ada seorang pengusaha Indonesia, itu sebut saja Pak Andi. Nah, Pak Andi ini sedang meeting virtual dengan mitra Amerika Serikatnya, yaitu Mr. Johan, untuk menegosiasi kontrak ekspor barang. Nah, kronologinya juga begini, Mr. Johan itu mengusulkan harga yang lebih rendah dan Pak Andi itu menjawab, iya, saya paham, sambil mengangguk. Mr. Johan mengira itu berarti setuju, tapi dia langsung lanjutkan dengan detail pengiriman, tapi bagi Pak Andi, iya, itu cuma artinya saya mendengar atau saya mengerti, bukan konfirmasi kesepakatan. Akhirnya meeting itu berakhir dengan Mr. Johan kirim email konfirmasi, tapi Pak Andi juga itu membalas bahwa harga belum disetujui. Ini bikin hubungan bisnis tuh menjadi tegang dan hampir batal kontraknya. Gitu, Kak. Nah, kenapa kami pilih kasus ini? Karena sering terjadi di kehidupan sehari-hari, terutama di Indonesia yang budayanya high context, di mana kata-kata nggak selalu langsung. Ini menunjukkan bentuk interaksi antar budaya, pertemuan bisnis yang melibatkan dua budaya berbeda, di mana bahasa verbal jadi sumber miskomunikasi. Penting banget dibahas biar kita lebih aware saat berinteraksi dengan budaya lain. Nah,
Ini bagian inti kita menganalisis sebuah kasus ini pakai minimal 2 teori dari komunikasi antar budaya. Yang pertama yaitu ada Sapir-Whorf hipotesis yang dikemukakan oleh Edward dan Benjamin Whorf. Teori ini bilang bahwa bahasa itu mempengaruhi cara kita berpikir dan melihat dunia. Nah, di kasus ini, bahasa Indonesia itu juga sering ambigu seperti iya, itu mencerminkan budaya kolektif kita. Di mana konteks sosial itu lebih penting daripada kata-kata eksplisit. Nah, sementara di budaya Amerika Serikat, bahasa itu lebih langsung, jadi yes, itu berarti persetujuan tegas. Penyebabnya itu perbedaan struktur bahasa yang membentuk identitas budaya, bikin dinamika komunikasi ini jadi salah paham, gitu. Oke, kita lanjut ke teori kedua, itu high context versus low context. Communication dari Edward Teal. Budaya Indonesia termasuk high context, di mana pesan banyak disampaikan lewat konteks, nada suara atau gestur, bukan kata-kata langsung. Sebaliknya, budaya dari Amerika Serikat lebih low context, mereka butuh kata-kata eksplisit. Di kasus Pak Andi dan Mr. John, hambatan muncul karena Pak Andi pakai bahasa high context. Ia sebagai sopan santun. Tapi Mr. John interpretasikan secara low context dinamikanya. Ini bikin konflik karena kurangnya pemahaman identitas budaya masing-masing, yang akhirnya hambat proses negosiasi. Nah, kaitannya juga dengan topik bahasa dalam komunikasi antar budaya ini itu bahasa bukan cuma kata, tapi elemen yang bawa nilai budaya. Nah, referensi kami itu dari buku Intercultural Communication, A Contextual Approach oleh James W. Neufeld, edisi ke-7 tahun 2020 yang bahas itu bagaimana bahasa jadi hambatan utama, juga jurnal Language and Intercultural Communication oleh Zhua pada tahun 2014 yang ditekankan pentingnya adaptasi bahasa itu untuk menghindari miskomunikasi. Oke. Nah, dari perspektif kritis, kasus ini menunjukkan isu etika. Apakah kita harus selalu adaptasi budaya lain atau pertahankan identitas kita? Ada kekuasaan di sini, karena budaya barat sering dominan di bisnis global, bikin budaya seperti Indonesia merasa tertekan. Representasinya, itu budaya miskomunikasi ini bisa bikin stereotip negatif, seperti orang Indonesia nggak tegas. Oh, dampak negatifnya ya sekarang, yaitu dampak negatifnya itu kerugian bisnis dan hubungan juga bisa rusak. Tapi ada juga sisi positifnya, yaitu bisa jadi pelajaran untuk belajar budaya lain. Solusi konfliknya, yaitu pakai penerjemah budaya atau konfirmasi ulang seperti apa maksud iya, itu setuju atau paham saja. Ini bantu penyelesaian konflik lewat negosiasi terbuka. Oke, keren-keren ya teman-teman. Jadi kesimpulannya itu bahasa dalam komunikasi antar budaya itu bisa jadi jembatan atau penghalang ya teman-teman. Tergantung dari pemahaman kita sih. Nah, kasus ini mengingatkan kita untuk tidak menganggap remeh perbedaan antar budaya teman-teman, apalagi bahasa. Dan pesan literasi budaya digital itu di era digital seperti meeting online, itu belajarlah adaptasi bahasa untuk menghindari konflik. Dan pentingnya komunikasi antar budaya di kehidupan nyata maupun cyber itu bikin dunia lebih harmonis, toleran, dan produktif. Jadi mungkin sekian dari podcast kami, dan mungkin ada sedikit kata-kata tambahan dari mahasiswa ilmu komunikasi. Apa tuh? Ya, mungkin Tentang komunikasi di antar budaya ini. Ya mungkin kalau antar komunikasi antar budaya ini ya, apalagi saya nih ya, bukan dari kawasan Gresik. Ya walaupun masih Kabupaten Gresik ya, tapi udah berbeda. Soalnya bahasanya juga udah bener-bener beda. Itu gimana ya, kayak kepagi kalau di kelas nih dominan orang Jawa loh di kelas. Jadi kayak aku mikir
kalau semuanya pakai bahasa Jawa, aku ya cuma pelanga, pelongo, ini apa ya gitu. Tapi ya aku pastinya akan belajar bahasa Jawa karena itu juga termasuk bahasa yang ada di Indonesia. Oke. Itu aja sih, Kak. Kalau dari Niha, apa nih? Aku sih cuma kata-kata aja Kak ya. Yes. Jangan jadikan bahasa itu bukan cuma kata, tapi elemen yang bawa nilai dan budaya. Oke, Sudah Kak, itu aja. teman-teman. Keren-keren sekali ya. Sekian dari podcast kami. Jangan lupa like dan subscribe. Thank you. Dadah. See you.